Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Baitul Salam yang akan sama-sama kita laksanakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya sampai saat ini. Di antaranya nikmat sehat walafiat, panjang umur, masalah buah Islamiyah, serta keimanan yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan bersama-sama sehingga bisa menyelesaikan saum hari ke-17. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Masjid Baitul Salam. Sebelum ceramah naik mimbar, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Antara lain, yang pertama, Rumah Tahfiz Baitul Salam kembali membuka penerimaan santri Al-Quran baru tahun ajaran 2023 hingga 2024. Pada jemaah Baitul Salam mohon bantuannya juga untuk memberikan informasi penerimaan santri ini pada saudaranya atau kerabat-kerabatnya. Santri ikhwan untuk usia SMP dan sederajat. Yang kedua, penerimaan zakat fitrah. Silakan jemaah yang akan menentukan zakat fitrah di Masjid Baitul Salam bisa menghubungi Pak Fahri atau panitia zakat fitrah di Masjid Baitul Salam. Masjid Baitul Salam bekerjasama dengan Koperasi Kalibaru Permai menyediakan untuk keperluan zakat fitrah dalam bentuk beras dengan kemasan 3 kg. Silakan isi di list zakat fitrah yang sudah tersedia di grup WhatsApp. Yang ketiga, pemberi kultum malam ini adalah Ustaz Royhan MPI. Malam ini bertepatan dengan hari ke-17 Ramadan. Tema yang akan dibawakan adalah tentang nuzulul Quran. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyaallah muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi seluruh kehidupan kita, umur kita, keluarga kita, dan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah rahimakumullah, di antara khususiyah dari bulan Ramadan adalah diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Masyaallah muslimin, kalimat unzila dalam ayat tersebut, unzila artinya telah diturunkan, mengandung isyarat bahwa Al-Quran ini benar-benar
firman Allah Subhanahu wa taala yang turun dari sisi Allah kepada umat manusia. Artinya tidak ada celah di situ untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan Rasulullah SAW. Karena kalimatnya diturunkan. Maka dalam sejarah kita mengenal turunnya Al-Qur'an itu terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Karenanya Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Kami turunkan Quran itu pada malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Sebagian ulama mufassirin termasuk Imam Al-Qurtubi mengatakan malam terjadinya atau turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz 30 juz ke langit dunia terjadi pada malam Lailatul Qadar, yaitu perkiraan tanggal atau malam ke-24 bulan Ramadan. Ini adalah tahapan pertama. Quran diturunkan Allah dari Lauhil Mahfuz di atas langit ke-7 ke langit dunia. Jumlatan wahidah 30 juz. Lalu kemudian tahapan berikutnya turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang pertama kali diterima di Gua Hira, yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Dan peristiwa ini juga terjadi di bulan Ramadan. Dan itulah yang kita peringati, yaitu malam nuzul Quran tanggal atau malam ke-17 Ramadan. Sehingga tidak ada kontradiktif. Kalau dikatakan katanya di dalam Quran surah Al-Qadr, Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kok kita peringatinya malam 17? Padahal malam 17 itu dugaan kuat untuk Lailatul Qadar sangat kecil. Rata-rata hadis-hadis Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu hendaknya dicari di 10 hari terakhir. Rupanya adalah Quran itu tadi turun sebanyak 2 tahap. Tahapan pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidah 30 juz. Kemudian tahap kedua dari langit dunia kepada Rasulullah SAW dimulai malam 17 Ramadan pertama kali turun, yaitu 5 ayat surah Al-Alaq, dan memanjang nanti selesainya sampai tahun ke-10 Hijriyah, sekitar 23 tahun lamanya. Nah, jemaah rahimakumullah, tentu ada hikmahnya kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul itu tidak langsung 30 juz. Di antaranya adalah Allah mengatakan linusabbita bihi fuad, supaya kami mantapkan dengan Al-Quran ini hatimu. Karena bagaimanapun seorang manusia tidak mungkin mampu mempelajari sesuatu dalam jumlah yang sangat banyak, menghafal dalam jumlah yang banyak dalam sekali waktu. Karenanya Allah turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat. Itu pun terkadang diturunkan dengan sebab-sebab tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu, supaya Al-Quran itu benar-benar dijiwai oleh kaum muslimin, dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan mereka. Kadang-kala Allah berikan suatu peristiwa, kemudian setelah itu Allah turunkan ayat-ayat mengomentarinya atau memberikan bimbingan dan arahan kepada kaum muslimin. Dan demikianlah terjadinya selama kurun waktu 23 tahun lamanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW itu diajarkan oleh malaikat Jibril, beliau terburu-buru hendak menghafalkan ayat-ayat yang diajarkan Jibril. Maka Allah katakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Janganlah kamu gerak-gerakkan lidahmu, lisanmu, karena terburu-buru ingin menghafalkan ayat tersebut. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Kata Allah, sungguh telah menjadi kewajiban kami untuk mengumpulkan Al-Quran itu dan membacakannya kepadamu. Artinya untuk menghafal
dan menguasai Quran itu sudah menjadi kehendak dan menjadi kewajiban bagi Allah. Karenanya Rasul dilarang terburu-buru. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Maka kalau kami bacakan ayat-ayat Quran itu melalui malaikat Jibril tentunya, ya, maka ikutilah bacaannya. Inilah yang kemudian menjadi metode dalam pengajaran kitab suci Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dipelajari secara otodidak, melainkan dia harus dipelajari melalui seorang guru. Fa'idha qara'na, kalau kami bacakan Quran itu, maka murid mendengarkan. Fattabi' Qur'ana, setelah dibacakan selesai, maka ikutilah bacaannya. Maka demikianlah Quran itu dipindahkan dan disampaikan kepada kita setelah 14 tahun lamanya, yaitu dengan metode talaqi, disampaikan lisan ke lisan, hati ke hati, hingga sampai kepada diri kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang masih tetap dan kekal abadi sampai nanti hari kiamat. Sementara mukjizat-mukjizat Nabi yang lain, ya, mukjizat itu telah hilang dan diangkat oleh Allah bersama dengan wafatnya para nabi-nabi tersebut. Ya. Karena itu kemudian Al-Quran ini, siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan merasakan kemukjizatan Al-Quran. Dia akan merasakan keberkahan Al-Quran. Dia akan menjadi orang yang mulia. Karena Al-Quran itu bukan sembarang perkataan. Quran itu kalamullah, firman daripada Allah, bukan perkataan manusia. Karena dia merupakan firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun yang dekat dengan Al-Quran sama dengan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu sendiri, yang Allah sebutkan di dalam rangkaian ayat tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia akan mendapatkan petunjuk daripada kitab suci Al-Quran. Ya, maka di sini di dalam ayat tadi disebutkan salah satu sifat Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk. Buat siapa? Allah katakan linnas, bagi manusia. Apakah semua manusia mendapatkan petunjuk Al-Quran? Secara umum Allah sampaikan Quran ini kepada seluruh umat manusia. Sebagai sebuah pengetahuan, Quran ini sampai kepada mereka. Itulah yang disebut dengan hidayatul ilmi, hidayah berupa pengetahuan. Tapi kemudian apakah Quran ini mampu mempengaruhi mereka sehingga mereka beriman kepada Quran dan mengamalkan Quran? Maka Allah sampaikan dalam ayat yang lain, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang akan mendapatkan manfaat, yang akan mendapatkan hidayah, yaitu berupa taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada Quran, beriman kepada kandungan Quran, dimampukan mengamalkan isi Al-Quran, adalah lil muttaqin, orang-orang yang di dalam hatinya memiliki ketakwaan. Memiliki ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa takut itu tumbuh karena kecintaan seorang hamba kepada Allah, karena imannya kepada Allah. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Jundub bin Abdillah. Dia mengatakan, dahulu kami bersama dengan Rasulullah SAW, kami adalah anak-anak muda yang sepantaran. Ini menceritakan, ya, Jundub menceritakan kisahnya bersama Nabi dan teman-temannya yang seumuran. Mereka adalah fityan. Fityan itu para remaja. Fityan itu anak-anak muda. Mereka bersama dengan Rasulullah SAW ngapain? Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman kepada Rasulullah SAW sebelum kami belajar Al-Quran. Tsumma ta'allamnal Qur'ana fasdadna bihi imanan. Setelah kami belajar iman, barulah kami belajar Quran, maka Quran
itu kemudian menambahkan iman kami. Nah, di sini jamaah rahimahullah, artinya apa? Bahwa Quran ini tidak akan membawa efek, tidak akan memberikan pengaruh, tidak akan memberikan hidayah yang sangat kuat kecuali bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan dan ketakwaan. Maka kita jangan heran kalau kadang-kadang kok ada ya orang yang hafal Quran tapi perilakunya sangat kejam atau perilakunya tidak mencerminkan ahlul Quran. Zaman dulu ada seorang panglima perang namanya Hajjaj bin Yusuf, panglima yang sangat kejam di masa dinasti Bani Umayyah. Banyak sekali ulama-ulama yang mati di tangannya karena dibunuh, padahal mereka bukan orang-orang yang bersalah. Hajjaj bin Yusuf seorang penghafal Al-Quran. Nah, masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya di sini hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa fondasi seseorang belajar Quran itu harus dimulai dengan keimanan kepada Quran, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah SAW. Sehingga fondasi iman ini kuat, kemudian dia belajar Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, ataupun dalam tahap berikutnya menafsirkannya dan kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya, maka dia benar-benar menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran lisannya, perilakunya, hatinya semua mencerminkan kehidupan Quran di dalam pribadi. Maka di sini yang perlu kita ambil sebuah pelajaran adalah betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk terus berinteraksi dan dekat dengan Al-Quran. Karena alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah karunia berupa iman, dan iman itu sudah ada dalam dada kita. Tinggal kita kuatkan iman itu dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Karena orang beriman itu ketika dia berinteraksi dengan Quran, bertambah imannya dan semakin terus bertambah sehingga dia menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, semoga Allah jadikan hidup kita sebagai hidup yang barokah, umur kita barokah, keluarga kita barokah, dan kita terus bisa bersama dengan Quran sepanjang hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.